Organisasi pelayanan sosial adalah sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya untuk melindungi, memelihara, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi orang-orang dengan cara menentukan, menetapkan, merubah, atau membentuk ciri-ciri pribadi mereka. Pada perjalanan kali ini, kami kelompok 1 akan mencari tahu mengenai salah satu organisasi pelayanan sosial, yaitu Yayasan Tabungan Surga. Yayasan Tabungan Surga adalah lembaga pemberdayaan umat dan lembaga amil zakat. Yayasan Tabungan Surga ini telah berdiri sejak tahun 2002, yang telah concern dalam program peningkatan kualitas umat Islam. Sebelum menjadi yayasan, bangunan ini disebut panti yang awalnya dinamakan Nurul Falah. Namun karena satu dan lain hal, panti ini kemudian dipecah dan terbentuklah Yayasan Tabungan Surga, yang dimana yayasan ini berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan sosial. Contohnya dengan mengadakan beasiswa pendidikan tingkat SMA atau SMK, serta pengurusan anak yatim piatu. Sebagai lembaga sosial keagamaan, yayasan telah menerima titipan dana ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf umat Islam. Dana tersebut kemudian telah disalurkan dalam program bantuan beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa. Pada awalnya, kantor Yayasan Tabungan Surga ini berdiri di daerah Pamulang, kemudian pindah ke daerah Ampera sampai pada akhirnya Yayasan Tabungan Surga menjadi kepemilikan sendiri di daerah Cibinong, Bogor, dengan luas tanah 1.200 meter. Luas bangunan 500 meter dan bangunan ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama berisi 3 kamar, lantai kedua berisi musola dan ruang kosong. Lalu sejak tahun 2004, Yayasan Tabungan Surga telah berkonsentrasi pada bidang pendidikan. Contohnya seperti pendidikan taman kanak-kanak sejak 2004 sampai sekarang yang masih berjalan, taman pendidikan Al-Quran, pembinaan dan pengurusan anak yatim piatu sekitar lingkungan dan daerah Bogor, serta yang terakhir dijalankan yaitu program pendidikan tunanetra yang sudah berjalan 3 tahun. Adapun program-program yang sudah berjalan pada bidang sosial yaitu 1. Memberikan bantuan secara periodik sepanjang tahun kepada anak-anak yatim, piatu, janda, orang tua lanjut usia, dan kaum miskin lainnya. 2. Memberikan bantuan sarana prasarana pendidikan kepada sekolah-sekolah Islam atau madrasah, serta beasiswa bagi para pelajar muslim, juga bantuan korban bencana alam. Harapan dari berdirinya Yayasan Tabungan Surga ini dapat berkembang dengan baik, dan banyak lembaga serta instansi baik negeri maupun swasta yang dapat membantu kelangsungan perkembangan Yayasan Tabungan Surga. Nama aku Davira, satu lagi namanya Charles. Kalau misalnya ini sendiri? Aku Siti Solihat. Siti Solihat. Tapi dipanggilnya Ihat. Karena Sunda banget. Iya, Sunda. Iya bener, Iha. Ya, tahu Yayasan Tabungan Surga dari mana? Awalnya sih dari kan punya teman yang udah gabung juga di sini, udah lama banget gabung di sini. Namanya Ade Suryani. Terus udah gitu dikenalkan lah Ihat di tempat ini gitu sama Pak Firman. Ya sampai sekarang lah gabung gitu dari tahun 2020. Oh, baru ya berarti 2 Ya, tahun. masih baru. Berarti pas awal itu dong, Covid. awal Covid banget. Kegiatan di sini kalau sehari-hari ngapain nih, Hat? Kalau misalnya nggak ada kegiatan paling Ihat lebih ke fokus ke tugas kuliah Ihat aja kali ya, kayak gitu-gitu. Jadi memfokuskan diri untuk kuliah aja. Iya gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi ada adik-adik kayak gitu, ya lagi ada teman-teman yang dari SLB, ya
ngapain lah gitu banyak sih ya. Ngajar. Oke. Tapi ya kalau ngajar sih belum terlalu terfokuskan ya gitu Karena untuk ada saat aktivitas lain. untuk saat ini. Tapi mungkin kedepannya insya Allah mau. Oke. Amin. Berarti waktu Ihat gabung di Yayasan Tabung Surga, itu pandangan Ihat tentang Yayasan Tabung Surga itu awalnya apa sih gitu? Maksudnya kayak tiba-tiba kamu kan pasti dikasih tahu dulu ini kok, ini loh apa namanya Yayasan Tabung Surga, nanti kegiatannya kayak gini, terus tujuannya kayak gini gitu. Setahu Ihat itu gimana? Awalnya sih aku belum terlalu kebayang ya karena waktu itu juga aku belum nggak terlalu banyak nanya. Aku orangnya kayak biar tahu sendiri aja gitu, misalnya oh ternyata ini tuh kayak gini, di sini banyak sekali apa namanya orang-orang yang istilahnya banyak memberikan manfaat untuk orang lain kayak gitu. Peduli lah ya. Iya peduli gitu. Mungkin yang di sini juga karena apa ya, dulu kan teman-teman Lihat juga sering cerita sih gitu, kayak Ade Suryani gitu. Kayak terus Lihat diam di sini juga merasa banyak terbantu juga gitu. Karena relawan-relawan yang di sini ya luar biasa lah. Nah kalau kita biasanya kalau manggil Ihat itu senangnya dipanggil apa? Ya Apa di disabilitas? yang apa sih, disabilitas nggak apa-apa, difabel nggak apa-apa. Soalnya kan saya juga punya teman banyak yang di itu, tapi mereka senangnya beda-beda gitu dipanggilnya. Iya, kalau aku sih no problem ya, bebas-bebas aja. Bisa. Asal jangan yang mungkin yang terlalu Kasar kali ya. ya Berarti dari yang apa namanya sekolah Ihat tadi, mata pelajarannya selain mobilitas itu ada apa lagi? Atau kan itu untuk interaksi ya? untuk interaksi, untuk keterampilan juga ya. Hmm. Untuk pelajaran yang lainnya Kayak sama. minat bakat gitu ada? Ada. Ada. Seperti pelajaran itu yang tadi kayak teknik dan informatika, kayak Oke. komputer Oh, oke. gitu Oh. Kak, komputer. Oh iya. Jadi Kayak lebih gitu-gitu. difokusin lagi ya. Iya sih, kalau tunanetra ya lebih ibaratnya lebih difokuskan kepada skillnya, keterampilannya, karena untuk modal di masyarakat nanti. Oh iya, yang terakhir mungkin yang tadi. Dari Ihat sendiri ada yang mau Ihat sampaikan ke kita untuk ya ke kita yang ada di sini, nanti mungkin ke YouTube juga untuk teman-teman dari mahasiswa UIN Jakarta jurusan Kesos dan yang lainnya gitu. Sebelum itu kita mau kasih dulu kan kita jurusan Kesos nih, Kesejahteraan Sosial, di mana nanti fokus kerja kita ke depan kemungkinan kayak Kak Dani, Kak Dika. Kak Dika, ya Pak, sebagai pelayanan sosial juga lah gitu. Jadi mungkin pesan untuk kita mahasiswa yang kesejahteraan sosial atau untuk masyarakat lah gitu, bisa Ihat sampaikan gitu. Mungkin yang akan Lihat sampaikan nggak banyak ya. Kali yang pertama mungkin Lihat bisa memberikan support untuk teman-teman semua agar tetap bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini ya. Siap. Karena teman-teman juga bisa lihat dengan keterbatasan yang saya miliki gitu, saya tetap masih bisa hidup, tetap masih bisa survive dengan lingkungan sekitar Tetap gitu ya. bisa semangat kuliah gitu ya. Tetap bisa semangat Wah, kuliah. mantap Jadi sih. buat teman-teman juga tetap semangat untuk kuliahnya. Kalau ada rintangan, anggaplah itu sebuah rambu-rambu yang ada di lalu lintas gitu ya, Untuk yang harus mendewasakan kita diri. dilewati gitu. Ada lagi? Gitu aja sih. Terus juga untuk sosialnya tetap semangat dalam saling bantu-membantu, membantu siapapun itu ya di kalangan masyarakat. Gitu aja sih Kak dari Ihat. Terima kasih. SLB gratis untuk anak difabel dan tunanetra ini sebenarnya pengembangan dari salah satu program di Yayasan Tabungan Surga sendiri, yang mana Tabungan Surga berdiri tahun 2002 dengan concern saat itu adalah pilihannya adalah memberikan sarana pendidikan gratis bagi anak-anak yatim dan duafa seperti itu. Setelah itu berjalan, sarana sudah kita dirikan, proses belajar mengajar berjalan, banyak kegiatan-kegiatan sosial lain yang kita lakukan karena memang visi dari Yayasan Tabungan sendiri itu kan
merubah mustahik menjadi muzaki. Artinya bagaimana yang tadinya kaum duafa sebagai penerima mustahik, orang yang patut disantuni, dibantu, bagaimana nanti ke depannya mereka justru menjadi orang yang membantu seperti itu. Jadi ada sebuah proses edukasi, tidak sekedar kita memberi tapi bagaimana membangun mereka juga jadi pemberi gitu. Dan berbagai kegiatan sosial kita lakukan seperti pengobatan gratis, juga layanan kebersihan masjid gratis. Kita juga pernah secara temporari itu mendirikan balai pengobatan gratis. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan program-program sosial kemasyarakatan yang memang berbasis bebas biaya seperti itu. Kalau misalkan untuk fasilitas ekonominya itu gimana Pak? Pemasukannya dan pengeluarannya? Justru kan betul. Apakah ada donatur Iya. tetap? Kita memang artinya karena memang ini sekolah bebas biaya, artinya ya kita juga yayasan yang memang semua kegiatannya berbasis sosial gitu loh, sehingga memang keberadaan sekolah kita serta program-program yayasan itu memang harus didukung oleh masyarakat. Nah, untuk bisa didukung itu tentunya ini makanya kita harus rajin silaturahmi, harus rajin sosialisasi. Ya, dengan adanya era teknologi sekarang melalui media sosial, salah satu ininya kan bentuknya atau baik yang offline-nya, itu yang harus terus menerus kita lakukan seperti itu. Untuk mengajak orang biar ya ikut partisipasi. Benar, bagaimana ini bisa berjalan pendidikan ini seperti itu. Tapi alhamdulillah ya selama ini masyarakat sangat empati, cukup antusias membantu di sekolah kita seperti itu. Nah, ini nanti bicara menyangkut ya untuk operasional, gaji guru walaupun cuma transport gitu. Dan kebutuhan sarana belajarnya. Karena sarana belajar tunanetra itu lebih mahal sebenarnya. Ada beberapa alat yang memang lebih mahal, ya. Nah, untuk yang tunanetra kita agak terbantu karena memang pada saat generasi-generasi yang tadinya bersekolah lulus, dia masuk kuliah, mereka itu memang mungkin bentuk empati mereka kepada adik-adiknya banyak yang mengabdi juga di kita, bahkan menjadi guru akhirnya sekarang itu Pak tunanetra. Ada 2-3 guru tunanetra di tempat kita yang memang dia sudah lulus kita seperti itu. Jadi beragam. Akhirnya untuk yang tunanetra alhamdulillah untuk tenaga pengajar saat ini tercover. Tapi yang tunarungu Down syndrome ini yang agak ini karena idealnya anak Down syndrome itu 1:5. Jadi kalau gurunya 1, muridnya hanya 5 aja. Kalau lebih dari situ kewalahan lah gurunya, nggak efektif. Jadi sekarang ini masih 1:9 gitu. Ada 9 dong. Kita di Down syndrome itu 9 dia. Di sana. Di sana ya. Ya memang kita mungkin baru terima yang Down syndrome sedang ya. Kalau yang berat kita belum kapasitas kita lah untuk itu, karena itu nanti menyangkut fisioterapi dan sebagainya. Untuk kemampuan yang lebih. Iya. Yang sedang aja ini ya agak repot kita. Ya kalau yang tunarungu sebenarnya pada saat dia mampu berbahasa isyarat, itu tentunya udah memudahkan mereka untuk belajar gitu kan, udah ada bahasa komunikasi. Yang tunanetra bisa braille aja, buku pelajaran mereka braille, mereka bisa belajar sendiri. Kalau yang Down syndrome itu kan paham aja enggak, diajak ngobrol komunikasi susah banyak. Itu memang harus ada tenaga khusus lah sebenarnya gitu. Ya tapi bagi kita kan buat anak-anak difabel ini bukan soal kognitif aja, ilmu pengetahuan aja, tapi bentuk sosialisasi bagi kita itu belajar gitu loh. Mungkin di rumahnya, di lingkungannya mereka nggak begitu bisa bergaul atau tidak interaksi. Iya, tidak sulit dengan ya mungkin teman-temannya bukannya nggak mau ngajak main tapi sulit diajak berinteraksi sama dianya juga, sehingga akhirnya kan pasif di rumahnya. Ini kan nggak bagus juga buat perkembangan psikolog itu. Tapi Pak, untuk kegiatan sebelum COVID kan COVID awal 2020 ya. Februari. Iya. Itu tuh perbedaan kegiatannya gimana tuh Pak? Berpengaruh nggak sih sama Sistem pembelajarannya juga. Terus belum lagi donatur yang memberi kayak gitu. Kalau aktivitas kita seperti biasa.
justru anak-anak saya larang pakai masker. Oh gitu. Iya, saya larang. Kita pun dari awal pandemi sampai sekarang kita nggak pernah pakai masker. Beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah satu pun kita sampai sekarang alhamdulillah sehat-sehat ya. Kita nggak ingin, kenapa? Kita nggak ingin mental mereka yang mungkin dalam hal kondisi mereka itu sebenarnya kan banyak mental yang sudah begitu dia sadar kondisinya begini kan pasti pernah jatuh. Kita nggak ingin kita bikin jatuh lagi mental dengan pandemi ini. Nggak ada apa-apa, ini nggak bahaya, ini nggak apa-apa gitu. Kita nggak ingin membuat suasana mencekam juga buat mereka. Udah biasa aja kita jalan. Kita beraktivitas biasa. Kadang-kadang gurunya yang takut, jadi gurunya ngajak online, ya udah nggak apa-apa. Berarti sempat Daring. belajar daring gitu Pak? Daring pernah. Nah daring mereka kan kalau ke SLB anak-anaknya pada megang handphone. Itu dunia mereka gitu loh. Mereka emang butuh pengetahuan di sana. Iya benar. Biasanya sih paling dengerin ngaji, lagu dihafalin sama mereka. Maka kalau nyanyi pada jago-jago, pada senang-senang. Jadi memang tujuan Yayasan Tabungan Surga ini berdiri emang mulia banget gitu maksudnya, biar bisa mereka yang nggak mendapatkan akses ke sekolah yang utama ini merasa mendapatkan pendidikan. Dan ya itu kan saya putuskan itu saya berdasarkan pengalaman kita juga kan, bahwa ya kalau semuanya fokus ke yatim duafa ini semakin nggak keurus gitu. Udah banyak kayaknya yang ngurusin anak yatim, yang udah banyak gitu. Udah kita ambil peran yang untuk fokus ke konsentrasi ke sini deh gitu. Dan di situ ada proses-proses yang jauh lebih panjang gitu. Kadang-kadang orang nanya, di sini tahfiz nggak Pak? Jangan bicara tahfiz dulu deh gitu, terlalu jauh gitu. Semangatnya, sosialisasinya, bagaimana braille-nya bisa lancar. Kan yang lancar braille itu cuma yang ya IHAT, cuma beberapa aja, yang lainnya belum masih. Bahasa isyarat juga sama, hanya Ardian dan 2-3 orang aja. Tapi Pak, untuk kan sekarang mau bulan Ramadan gitu, untuk kegiatan sebulan Ramadan ini aktif? Ya, kemarin kita sebagaimana tahun sebelumnya juga sih dorong anak-anak sendiri, saya suruh inisiasiin buat program Ramadan apa, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk bikin program pesantren kilat sama latihan marawis. Oh gitu. Mereka memang di dalam musik sudah bisa marawis, tapi supaya lebih ini lagi mereka ingin memperdalam. Untuk pesantren kilatnya berarti di Ciampea? Di Ciampea juga. Jauh ya bener. kita boleh ikut Bro. Iya. Itu anak-anak aja nyelenggarain ya, mangga kalau mau ikut ada Ade Suryani, ada Pak Wahyu di sana tuh juga Bu. Biasanya kita yang harus ngadain program juga gitu. Iya sih sebenarnya, tapi kita kan nggak sempet kalau untuk yang itu. Jadi sekaligus juga buat pembelajaran mereka mengorganisir di asrama gitu. Itu Itu sebenarnya pesantren kilatnya rencananya setiap hari atau Sabtu Minggu aja atau gimana? setiap hari aja sepanjang Ramadan ya. Beda sama pesantren kilat kita. Iya, Kalau Sabtu kita kan Minggu kilat banget. doang. Iya. 3 hari 3 hari paling lama seminggu kan. Nah, ini kilat mah banget itu. itu sama latihan kesenian lah, dan biasanya sih ya biasalah acara-acara bukber gitu. Nanti deh coba ya Pak ya. Saya juga udah masuk grup Pak, alhamdulillah. Oh gitu. Oke. Ada lagi Les? Udah, kayaknya udah cukup banget. Mungkin terakhir mungkin. Iya, terakhir Bapak apa keinginan tuh? Bapak sendiri gitu untuk kedepannya di Yayasan Tabungan Surga. Sekaligus disampaikan mungkin apa namanya yang ingin Bapak sampaikan tentang pentingnya kita sadar dengan atau peduli dengan orang-orang yang butuh bantuan kita gitu, dan juga pentingnya pendidikan oleh orang yang disabilitas gitu. Mungkin bisa Bapak sampaikan pesan untuk kita semua. Iya. Ya idealnya sih artinya bicara pendidikan tentunya sarana belajar dan lain sebagainya ini bisa lengkap kan. Ya, artinya mereka punya perbedaan sehingga alat-alat ini juga punya perbedaan. Sebenarnya sih ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita gitu. Tapi kan
ya perhatian pemerintah mungkin juga nggak terlalu konsentrasi, jadi ya kita mengambil peran untuk itu. Ya berharap bagaimana nanti mereka, kita membantu aja, memfasilitasi bagaimana mewujudkan cita-cita mereka gitu. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang menjadi ustadz, ada yang ingin jadi guru. Nah, kita menginspirasi itu. Kedua ya kita ingin juga anak-anak muda gitu ya, apakah yang itu memang jurusan atau enggak, ikut juga berperan membantu pengajaran di sana. Kan nggak selalu juga pendidikan formalnya, kita juga ajarkan keterampilan lain ya, memasak, kemarin kita bikin program memasak, hiking, outdoornya, terus kita bikin kegiatan olahraga juga sama dan media juga ya, sebagainya. kayak si Ardian tuh nyoba-nyoba media. Ya di media juga gitu kan. Apapun ini mereka kita coba, artinya kita kan visi kita adalah bagaimana mengangkat martabat dan derajat kaum disabilitas melalui pendidikan formal dan non formal. Nah misinya ya dengan mendirikan sekolah, terus nanti di dalam kegiatan sekolah itu ya ada kegiatan-kegiatan lain, keterampilan lainnya. Kita artinya kita ingin menyamakan kaum difabel ini aktivitasnya, cita-citanya sebagaimana orang normal aja lah gitu. Kita memperlakukan mereka sebagaimana orang normal gitu loh. Hingga kok kayak kejam amat diajak naik gunung. Enggak, bukan kejam, ini justru meyakinkan kepercayaan diri mereka. Ya artinya menyisihkan sebagian perhatiannya juga kepada anak difabel gitu. Mungkin banyak lagi ya, kita tahulah secara data jelas tingkat tingkat kemiskinan dan lain sebagainya itu banyak gitu, sehingga memang perlu ya kebersamaan untuk mengatasi ini semua. Mungkin ini nggak seberapa yang kita lakukan, tapi setidaknya ada peran gitu yang bisa kita ambil gitu. Makasih Bapak. Oke, Masya Allah banget nih.